Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome for the teachers in asynchronous session. We are going to study for this afternoon is Module 2, Unit 1, talking about the school facilities. The school facilities. Jadi di sore hari ini kita akan bersama-sama mempelajari terkait dengan Modul 2, Unit 1 yang mempelajari tentang school facilities. Before we start, please, Mr. Ahmad, you can lead us to pray together. Okay, Mr. Ahmad. Thank you, Mr. Ahmad. You have lead to pray. And then before we start, let me share the PowerPoint first. Okay, we are going to study about Module 2, Unit 1. The title is Describing Things and People at School. And then subtitlenya adalah Talking about School Facilities. Jadi kita akan mempelajari tentang school facilities yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita di kelas 3. Oke, nah jadi sebelum memulai, ini belum kenalan semua ya, kita baru by WA aja. My full name is Budi Purnomo. I am from SMP Islam Baitul Izzah. And then I get my degree at English Department 2005. And then if you have a problem, you can contact me at 085 895 666 048. Jadi itu sedikit profil dari saya. Nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya lewat WA. And then for agenda today, we are going to have 3 sessions. The first is opening, the second is main activities, and the last is closing. For the opening, we have greeting, praying, and then checking attendance, guiding question, and learning objective. And then for main activities, we have review and discussing, and the last is closing. Then for opening, we are greeting. Greeting sudah saya ucapkan tadi, and then praying sudah dipimpin oleh Mr. Rahmat. The next is checking attendance. Okay, Mr. Rahmat. Present. Mr. Joko. Present. Miss Lina. Present. Miss Anita. Present. Oke, alhamdulillah semuanya bisa hadir di sore hari ini. And the next is about guiding question. Oh, sorry, before guiding question, ini adalah the rule yang harus kita patuhi bersama-sama. The first is please be on time, datang tepat waktu. The second is turn on the camera, mute when not speak. Jadi harus mute ya. And then participate actively, harus aktif. And the last is respect each other. Kita harus menghargai satu sama lain. Nah, tujuan kita, after completing unit 1, you are expected to be 1. Name room and places at school in English. The second, use expression with there is or there are to state the existence of rooms. Jadi ini harapannya untuk anak-anak kita dan juga untuk kita hari ini bisa menguasai 2 materi ini. Okay, before we start, first, please answer the question. What place you can find in our school? Library, okay? Classroom, okay. Canteen, okay, thank you. Number 2, where do you study with your teacher at school? Classroom, right. Which place do you go when you want to read a book? Library, right. What school facility do you like the most and why? Okay, canteen, yeah, because we can buy snack there. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita berikan pada anak-anak kita untuk memancing pengetahuan mereka terkait dengan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, nah ini setelah tadi kita ada pertanyaan, kita tunjukkan ini. Kita ucapkan bersama-sama kepada anak-anak kita. Classroom, classroom, canteen, canteen, library, library. Jadi thrilling atau thrilling itu mengulang-ulang itu adalah metode yang sangat efektif yang bisa kita berikan pada anak-anak kita. Jadi ask them to repeat what we say. Okay, after place. Nah, this one about the vocabulary or thing at school. Kita berikan komennya pada mereka, kita berikan perintahnya. My student, please repeat after me.
atau langsung nama juga boleh. Please repeat after Mr. Ahmad. Pencil, ruler. Okay, good. Book. Okay, good. Sharpener, clock, whiteboard, table, and chair. Nah, ini kita ucapkan sambil mereka mengikuti apa yang kita ucapkan. And then, if the Mr. Rahmat dan lain-lain punya kesulitan, they get punya difficulty ya untuk mengucapkan, open the dictionary or open the Google. You can input the word and the Google will say the right pronunciation yang bisa kita pelajari. Karena kan ini semuanya kan bukan guru bahasa Inggris ya, yang dipaksa untuk mengajar bahasa Inggris. No problem, no problem. Oke, the next. Nah, ini pembahasannya. Jadi kan yang kita bahas adalah there is and there are. Kita ucapkan pada anak-anak kita, there is and there are. There is used for singular noun and uncountable nouns. Jelaskan pada mereka, singular is one, satu, seperti itu. Itu untuk memudahkan aja. Kemudian, there are used for plural countable nouns. Plural. It means that more than one, lebih dari satu. Nah, itu nanti akan memudahkan mereka. Example, there is a cat on the roof. There is milk in the fridge. There is one table in the classroom. Nah, ini juga minta anak-anak untuk mengikuti kita biar lidahnya terbiasa untuk mengucapkan bahasa Inggris. There are two cats, dua. There are many people at the party. Nah, kenapa? Barangkali ada anak-anak yang tanya, many kenapa menggunakan are? Karena many itu artinya banyak, otomatis lebih dari satu. There are three chairs in the room. Nah, ketika ada dua, tiga, ini kan anak-anak sudah paham. Jadi di situ we make the student understand first what is the difference between there is and there are. There is mean for one, there are means a use for more than one. Oke, nah after that we have school virtual. Ini adalah agenda yang sangat anak-anak suka. Jadi the first step one, divide the student into small group. Bagi mereka menjadi beberapa grup, kemudian minta mereka untuk school tour. And then ask them to write down. Minta mereka untuk menulis. Tempat-tempat seperti classroom, kantin, principal office, and then teacher's room, dan lain sebagainya. And then step 2, kita juga jelaskan pada mereka, ask the student to draw or take photos. Minta mereka untuk ambil foto. And the last is, di kelas, ketika mereka sudah sampai di kelas, praktek menggunakan there is and there are. Example, there is library in the corner. There are classroom dan lain sebagainya. Itu nanti school tour. Itu sangat anak-anak suka. Nah, setelah selesai school tour, mereka kembali ke kelas nih. Nah, setelah mereka kembali ke kelas, kita punya listening practice. Nah, jadi jelaskan tentang listening practice. Ini listening practice-nya diulang 2 kali. Kemudian berjelaskan perintahnya dengan baik. Jadi minta mereka untuk mengidentifikasi dari kalimat-kalimat yang mereka dengarkan, belong to facility of school and not. Mana yang termasuk fasilitas sekolah dan juga yang tidak. Example, there is ambulance in the hospital. Mereka menjawab bisa yes, bisa no. There are whiteboard in the classroom. Yes, oke. Okay. There is stove. No. Oke, dan lain sebagainya. Nah, itu tentang listening practice. Kemudian, setelah listening practice, kita juga bisa menguji speaking practice-nya mereka. Nah, tadi kan mereka sudah masuk nih. Kita tinggal ngecek nih one by one. Jadi, kita berikan contoh dulu. What is in your classroom? Apa nih yang ada di kelasmu? Nah, sesuai petunjuk, tadi gunakan there is and there are. There is a computer in the classroom. There are many books in the library. Nah, after that, ask them to practice it. And then next, kita juga bisa menguji writing-nya. Karena apa? When they can speak English well, but they don't know the writing, it is also not perfect. So, try them to write down what they say.
Okay, this is for example. It is the small example of reading. The title is In the Classroom. Okay, there are 25 tables in the classroom. The book is in on the table. There is a whiteboard hanging on the wall. The color is white. Nah, itu adalah contoh. Nah, setelah contoh ini, ask the student to write what is in the classroom beside table and whiteboard using theirs and their. Jadi minta mereka untuk menuliskan apapun yang ada di kelas itu ataupun fasilitas yang ada di sekolah ini dengan menggunakan theirs and their. Automatically, uh, they will do what you say. Jadi jangan terlalu full dengan English karena tahu ini adalah anak-anak kita kelas 3. Jadi terkadang kita harus juga menggunakan translate if they don't understand jika mereka belum paham. Jadi jangan egois mentang-mentang kita bisa bahasa Inggris kita langsung Inggris total. Nah, itu juga is not right for them. Because why? Because in Indonesia English is not the second language but it is still the spring language. Jadi kita bukan bahasa kedua tapi masih sebagai bahasa asing ya, sehingga to make them motivate, untuk membuat mereka termotivasi, the point is they understand what we say. Mereka paham dulu apa yang kita inginkan. Oke, jadi pelajaran-pelajaran sudah selesai. Sekarang the last, karena pelajaran sudah selesai, kita lakukan reflection. Reflection ini harapannya adalah bagaimana kita nanti mengetahui sejauh mana mereka memahami apa yang kita sampaikan. The question is, how confident you are in using school facilities vocabularies after this session? Nah, mungkin ada anak yang tanya tuh, ini suruh apa Bapak Ibu? Suruh apa ini? Kita jelaskan. Seberapa confident, seberapa percaya diri nak kamu menggunakan school facilities dalam setelah sesi ini. Ya, diberikan kesempatan pada mereka untuk menjawab. I am very confident, sangat confident. Nah, atau berikan rubrik juga dari angka 1 sampai 10, seberapa confident kamu mempelajari, kamu mampu menggunakan school facilities setelah sesi ini. Mungkin ada yang sampai 10 karena berniat untuk apa ya, mempraktekkan bahasa Inggrisnya tentang school facilities ini dalam keseharian. Nah, and then for my trick, the tip and tricks for you. Jadi tip and trick dari saya yang bisa diterapkan untuk Bapak Ibu semuanya. Setelah pelajaran ini, setelah dari sesi ini, silahkan Bapak Ibu semuanya melabeli benda-benda yang ada di kelas maupun di fasilitas sekolah. Contoh, whiteboard, ditulis saja pojoknya whiteboard. Atau mungkin ada kipas angin kita tulis fan, kemudian dari komputer kita tulis computer, kemudian misalkan di buku kita bisa menulisnya dengan bookcase, and then librarian dan lain sebagainya. Nah, dengan cara ini automatically, secara otomatis anak-anak kita akan mengetahui bahasa Inggris dari benda-benda itu yang ada di sekolah kita. Oke, any question? Yes. Okay. Oh no. Thank you. Thank you. Okay. Thank you for today. I hope you can practice teaching your student at school. Saya harap kalian Bapak Ibu semuanya bisa melatihan dulu sebelum nanti praktek di kelas. Karena kan Bapak Ibu semuanya bukan guru bahasa Inggris tetapi harus mengajar bahasa Inggris. Tapi saya yakin dengan kita belajar bersama-sama seperti ini, nanti kalau ada kesulitan silakan ditanyakan sehingga nanti Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak di kelas. Oke, good job, good luck for you. Selamat bertugas dan sebelum kita akhiri, mohon untuk bisa menutup doa. Mr. Rahmat silakan dipimpin doanya. Baik, terima kasih. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang belum tepat atau mungkin belum sesuai, please forgive me. And saya akhiri session kita pada sore hari ini dengan berfoto bersama. Mari kita berfoto bersama. Oke, 3, 2, 1. Thank you. Oke, telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.